Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, ini temanya tentang koneksi kamu sama dia ya. Jadi ini kayak kita clarify energi kamu sama dia yang terkoneksi terus, yang koneksinya spiritual banget. Ya kayak soulmate, twin flame, yang koneksi kalian itu luar biasa. Ya kita clarify lah energinya ya. Ini aku bacain dulu energi divine feminine ya. Ini bisa kamu atau vice versa. Baru nanti energi divine masculine, itu bisa dia atau vice versa. Jadi sesuaikan aja kamu yang mana, kamu feminin atau maskulin ya. Tidak terbatas gender gitu. Oke. Ini ada kartu be present. Okay. Be gentle with yourself. Find your tribe. Invite your fears to tea. Forgiveness heals. Confidence. Okay, you are here, you are love. Baiklah, ini aku bacain feminin dulu ya. Ini bisa kamu atau kebalikannya. Jadi kalau ini kamu, aku ngelihat energi kamu tuh dalam koneksi ini. Wah, koneksi ini. Ini yang vibrasi kuat kayak ya twin flame, soulmate seperti itu. Aku ngerasa ya beberapa kalian kangen ya sama dia gitu. Mungkin kamu kadang kayak pengen aja dia hadir. Kamu kayak menanti, kok dia nggak bicara ya, kok dia nggak komunikasi ya ke aku. Ya walaupun kadang kamu merasa ya sudahlah, ngapain lagi nungguin nih orang. Mending gue fokus sama hidup gue, fokus sama kerjaan, bisnis, finansial gue, fokus sama hidup gue, keluarga gue, dan sebagainya. Beberapa ini kan kalian ada yang kayak, ya mending nikmati hidup aja lah. Kan bisa kumpul nih sama teman, sama keluarga, atau sama yang lain. Tapi kan hati gak bisa bohong, ya. Kamu sayang banget sama dia. Ya kamu mungkin gak pernah ngerasain ini sama orang lain. Karena koneksi spiritual itu ya susah sih kita deskripsikan dengan kata-kata. Karena tidak cukup. Tidak cukup lembaran-lembaran kertas untuk melukiskan semuanya. Wah. Gitu kak. Tante, om. Jadi ya gimana ya, namanya sayang gitu ya. Kamu tulus. Jadi kayak muncul aja perasaan, ya gue bisa sih happy dengan hidup gue bisa senang-senang sih. Tapi nggak tahu ya, kadang gue sedih ingat dia gitu. Dia baik-baik aja nggak di sana? Di sana siapa yang bantu dia? Ada nggak yang perhatiin dia? Ada nggak yang memperhatikan dia? Yang support dia di sana ada nggak ya? Yang bantu dia ada nggak gitu? Ya adalah muncul-muncul pikiran kamu kayak gitu. Cuma ya ini loh, lebih kayak
Sayangi juga lah diri kamu. Jangan terus saja mikirin orang. Kamu mikirin dia di sana. Nah, pertanyaannya, apa dia di sana mikirin kamu? Belum tentu, ya kan? Beberapa. Tapi kalau ini vibrasinya tinggi, ya saling memikirkan sih. Yang mirror energinya, yang twin flame banget, itu saling memikirkan biasanya. Energinya tarik menarik. Kadang ya memang kamu kepikiran dia, soalnya dia di sana memikirkan kamu. Tapi dia kadang kepikiran kamu karena kamu memikirkan dia, gitu. Bolak-balik energinya ya, tarik ulur. Dan apa ya, mungkin kamu kadang ngerasa takut nggak bisa move on, takut kayak, aduh, gue ada koneksi spiritual nih sama nih orang, kedepannya gue gimana dong? Masa gue nggak buka hati ke orang lain? Masa gue nggak bisa buka hati ke orang lain? Hidup kan harus terus berlanjut. Gimana ya? Gue harus gimana? Koneksi twin flame itu serem loh, bla bla bla. Nah, siapa bilang serem? Jadi apa ya? Gini kak, kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita itu adalah apa yang kita ciptakan. Jadi kita buat asumsi ini serem karena di dalam mindset kita itu serem. Jadi ubah mindset kita, ubah pola pikir kita. Kalau kamu merasa, koneksi ini untuk pertumbuhan jiwa kok, koneksi ini untuk membangun kualitas spiritual aku kok, ya udahlah. Jalani, nikmati, syukuri. Nggak usah ngerasa terbebani gitu. Jangan langsung parno, langsung ngerasa, gue twin flame nih sama dia, berarti seumur hidup gue akan begini begitu. Enggak, itu hanya pikiran kamu aja, Rosalinda. Fernando. Jadi ya, relax ya. Lebih kayak ya ikhlasin. Ini semua terjadi karena bagian dari perjalanan hidup kamu untuk menjadi sosok yang mengalami pertumbuhan jiwa, menjadi sosok yang lebih baik. Dan maafkanlah dia kalau dia belum sesuai dengan harapan kamu. Ketika kamu sudah memaafkan, kamu akan siap melanjutkan hidup dengan tenang. Gitu. Bisa vice versa. Oke, sekarang kita cek energi dianya. Si masculine ya. Energi dia di dalam koneksi ini. Oke. Kita lihat ya. Made of flower. Box. Flying. White. Angel. Ada gift ya. Oke. Jadi aku ngeliat energi dia, si maskulin ini ya, atau ini vice versa. Dia tuh sebenarnya diam-diam ya, meskipun pasif gitu, dia tuh kangen juga sama kamu, ya. Malah dia kayak ngerasa, aku makin sayang loh sama kamu. Aku makin cinta gitu. Padahal kita diam nih, kita pasif. Tapi ya gitu, sejujurnya aku ngerasa ya kamu semakin lama semakin berharga, semakin aku rindukan, semakin aku cintai. Makanya nih kalau mirror, energi kamu sama dia tuh beti ya, beda tipis ya. Lu kangen, gua kangen, lu kangen. Kita kangen nih, kita. Iya kayak gitu. Oke, bisa vice versa gitu loh Rudolfo ya, nggak usah serius amat, relax ya. Dan gini, Carlota Esperanza dia tuh ngerasa
Ya, kamu bisa aja ngelihat aku tuh cuek, kamu bisa aja ngelihat aku tuh kayak nggak peduli sama kamu. Cuma kan belum tentu kamu tahu hati terdalamku seperti apa, gitu. Kamu juga kan pasti belum tahu seluk-beluk hidupku seperti apa, sehingga aku seperti ini, gitu. Jadi dia merasa, ya mungkin belum waktunya aku ngasih tahu semuanya ke kamu. Kenapa aku begini, kenapa aku nyimpan semuanya sendiri, aku memendam semuanya itu, ya karena ini belum waktunya buatku, gitu. Ini orang yang misterius ya, banyak rahasia yang dia simpan. Mungkin rahasia yang dia simpan itu salah satunya, dia belum siap berjuang untuk kamu. Dia belum siap menghadapi tantangan, rintangan kalau dekat sama kamu. Entah tantangannya itu di perbedaan atau ada orang lain yang intervensi, yang mencampuri, dan sebagainya. Bisa aja dia belum memantaskan diri. Mungkin masih ada masalah di mentalnya, masih ada masalah di kedewasaannya yang belum ada, belum dewasa banget gitu ya, atau kantongnya belum siap atau ya dia belum merasa sempurna aja gitu buat kamu. Kadang gitulah ya, kita sebenarnya mencintai dia apa adanya, tapi ya gitu, mungkin dia mau memberikan yang terbaik buat kamu, atau dia orang gengsi, jadi nggak mau terlihat rendahan gitu. Dan ada beberapa rahasia mungkin dia masih simpen, kayak aku belum membereskan urusanku sama orang lain, aku ada masalah dalam keluargaku, kerjaanku, dalam lingkunganku, dan aku belum bisa cerita ke kamu. Kalau aku ceritakan juga ya, aku takut makin nyusahin kamu, karena kamu kan udah baik selama ini sama aku. Dia ngerasa gitu, Kak. Dia sadar sebenarnya kamu tuh orang baik, pantas diperlakukan dengan baik. Jadi ya, mungkin caraku mendiamkan kamu tuh juga supaya kamu tuh nggak makin susah mikirin aku aja. Kamu kan harus fokus sama hidup kamu juga, gitu. Dan dia merasa kayak tertuntun aja dengan hadirnya kamu. Kalaupun nggak ketemu, nggak komunikasi, tapi ya sejujurnya dia merasa kamu menuntun dia, ya. Kamu kayak menuntun dia banget. Misalnya gini, Kak. Kadang dia tuh teringat kamu. Terus dia kayak memikirkan apa yang pernah kamu katakan, apa yang pernah kamu lakukan. Dia merenung kayak, ini loh hal-hal positif yang pernah gue terima dari lo. Kayaknya omongan lo bener deh. Kayaknya apa yang lo lakuin itu luar biasa deh. Terus ya kadang dia ingat kamu, terus kayak pengen doa gitu. Istilahnya kayak setelah dia memikirkan kamu, tergerak gitu hatinya untuk mendekatkan diri sama yang maha kuasa gitu. Jadi kayak merasa, oh ternyata kamu tuh ya kayak malaikat juga sih buat aku jadi kayak bisa lebih rajin ibadah, lebih mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Dan dia merasa kayak kamu tuh sebenarnya berharga banget, eh kayak anugerah sih buat aku. Walaupun aku nggak ngomong terima kasih, walaupun aku belum ngomong maaf ke kamu, tapi ya cukuplah Tuhan yang tahu kalau kamu yang terbaik. Wah, iya beberapa ada yang gitu. Jadi kamu mungkin merefleksikan energi yang bagus ke dia. Dia jadi rajin ibadah gitu, Kak. Atau ya setidaknya dia udah mengurangi situasi toksik di hidup dia. Kayak tidak mau lagi connect sama hal-hal yang negatif, orang-orang yang gak berfaedah itu udah dia jauhi. Bahkan dia berencana mau melepas yang lain. Kalau dia nggak bahagia ngapain sama yang lain, gitu sih yang dia rasakan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini ada Three of Wands.
Knight of Pentacles. Hehe. The Jet. The Sun. Nine of Cups sama Knight of Swords. Oke. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus. Banyak banget ya. Yang kuat Leo sama Scorpio. Bisa energi aja. Jadi ini udah spiritual banget sih kalau aku lihat ya. Ya sadar gak sadar, ada malaikat yang menjaga kamu. Ada juga malaikat penjaganya dia. Kok bisa ya sama-sama punya spirit guide? Spirit guide itu malaikat penjaga ya. Kok bisa sih kita sama-sama ada yang jagain? Ya memang karena kalian ada dalam frekuensi yang sama, dalam koneksi yang sama, terutama twin flame ya. Ini ada yang beda kedewasaan, mungkin ada di link sama adik-adik, kamu kakaknya, atau vice versa. Ini ada tante-tante nih, tante ada om. Ya, kayak gitulah. Terus ada perbedaan mungkin ya, tapi ngerasa satu frekuensi gitu. Kayak ya gue kadang gak nyangka sih bisa cinta sama orang yang beda banget sebenarnya, bukan selera gue juga ya. Kadang gue merasa menghindar, kadang gimana ya, orang ini sebenarnya gak layak gue perlakuin dengan baik, tapi kok gue bucin banget ya sama dia gitu beberapa. Sampai kamu merasa ya udahlah, toh juga nggak ada feedback yang baik, dianya masih childish, kekanak-kanakan, kamu menyerah gitu. Terus terjadilah mirroring energi di sini. Yang kemarin-kemarin dia jual mahal, sekarang kamu jual mahal gitu. Dianya jadi kayak jual murah gitu sekarang, bahkan mungkin gratis. Gitu. Karena orang ini energinya mendekat ke kamu meskipun lelet ya. Tapi ada yang kebalikannya gitu, kayak kemarin-kemarin tuh dia yang lelet banget gitu. Tapi sekarang kamu jadi kayak udahlah, lu lelet ya, gue lelet. Gue jadi males nih sama nih orang. Nah, ada yang gitu. Ada juga yang kayak lu childish banget gitu. Ya udahlah, gue jadi childish. Nah, ini bisa juga faktanya seperti itu. Kayak misalnya dalam koneksi ini kamu bisa menjadi sosok yang di luar zona nyaman kamu. Kamunya tadi yang mungkin orangnya komit, orangnya independen, rasional, kamunya yang orangnya nggak suka drama atau apa. Ternyata di koneksi ini kamu mau drama gitu. Kamu mau childish juga kayak dia. Kayak misalnya, gue posting lah, gue upload lah di sosmed supaya dia lihat, supaya gue kodein, supaya gue sindir bla bla bla, atau vice versa. Ya kamu jadi kayak ngerasa gimana ya, kamu renungkan lah, kok aku kayak anak kecil ya jadinya, kok aku kayak gini ya, biasanya aku nggak pernah gini, kok aku drama banget ya di sosmed. Jadi ya beberapa kalian ngerasa gitu, kamu yang tadinya mungkin bijak, dewasa, kamu bisa jadi ngikutin energi dia menjadi childish. Jadi ini mirror ya. Di saat kamu dewasa banget, dianya childish. Tapi di saat kamu mulai ya ikutin ego, ikutin childish, dianya yang jadi dewasa. Gitu. Seru nggak? Seru lah, masa enggak? Makanya nih kadang sebelum-sebelumnya atau gimana, kadang kamu yang pengen banget sama dia, dianya enggak. Tapi saat kamu enggak pengen sama dia, dianya pengen banget sama kamu. Gitu. Pengen apa ya, pikirin aja sendiri. Dan apa ya, mungkin kamu ngerasa gini, kamu lebih spiritual daripada dia, kamu lebih duluan kenal tarot, kamu udah relax lah, udah santai lah. Kalau mau tahu energi dia tinggal lihat tarot gitu kan. Jadi beberapa kalian mungkin jadi kayak nggak mau main media sosial, males lah buka medsos. Cuma kadang ada perasaan, udah lama nih nggak lihat sosmednya, lihatlah sekali-sekali. Nah muncul lagi nih,
energi kamu kayak mau buka media sosial lagi. Mungkin di media sosial kamu mau lihat fotonya, foto terbarunya gitu. Kalau di tarot kan fotonya nggak ada. Ini mah foto kartu, ini gambar kartu, bukan foto dia. Jadi ya gitulah. Kadang nggak mau main sosmed, tapi kadang ya masih butuh sosmed, ngeliat foto terbaru dia atau apalah kabar dia, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Ini ada Queen of Pentacles. Ini ada The Fool. Four of Pentacles. Ini ada Seven of Pentacles. Ada The Moon. Di bawah The Sun ada The Moon. Wah. Oke, Page of Cups ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini yang kuat Pisces ya. Bisa dia Pisces atau kamu. Bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Wah. Bisa energi aja. Nah, jadi kalau dia tuh ngerasa kadang gimana ya? Memang aku mau melangkah pergi dari kamu, ya. Aku tuh menghindar karena aku perlahan mau melangkah pergi. Aku takut juga sih cintaku makin dalam sama kamu. Sedangkan aku nggak bisa mengambil resiko. Aku nggak kuat berjuang, gitu. Ini beberapa dari mereka dikendalikan sama orang lain. Atau ibunya, atau ayahnya, atau keluarga, atau teman, atau siapa. Dia tuh ya kayak bodoh amat aja gitu sama koneksi ini. Bisa udah terjadi ini ya. Tapi itu sama aja kayak ikutin egonya, dan dia merasa ego itu nggak ada gunanya ya. Egonya itu sia-sia sih, soalnya dia jadi kayak orang yang capek juga menghindar dari lo, Maimunah ya. Capek juga gua menghindar dari lo, Jeffrey. Jeffrey apalagi ya, Rangga, siapa lagi. Ya itulah nama-nama contohnya ya. Jadi orang ini tuh, si maskulin ini, semakin dia arogan melepas kamu, semakin dia angkuh tidak butuh kamu, ternyata runtuh arogannya itu, angkuhnya itu ya nggak ada gunanya. Pada akhirnya dia jadi kayak orang yang, kok gue takut ya kehilangan lo gitu, kok gue nggak terima juga ya kalau jauh, kalau nggak komunikasi sama lo tuh nggak enak juga ya, kayak gitu ya. Dia mencoba sabar dulu lah menjalani kayak gini. Gue juga belum siap, gue juga masih rada-rada khawatir, takut, cemas, gue belum sanggup gitu. Tapi kadang dia ini energinya udahlah gue deketin lagi lah si feminin ini gitu. Gue kan juga masih cinta sama lo, gue kangen, gue juga apa ya, gue nggak mau sih sebenarnya kehilangan gitu aja. Jadi energi dia bisa mendekat lagi ke kamu gitu. Cuma pas dia mendekat itu belum ada keseriusan yang bisa dia berikan. Jadi sekedar kayak, aduh pengen dekat lagi ya, entah karena butuh juga gitu ya, atau dia butuh perhatian kamu lah, apalah gitu. Jadi kayak orang yang bisa aja ya aku tuh deketin kamu lagi, mendekat ke kamu supaya kamu tuh jangan kabur gitu aja, supaya kamu nggak hilang gitu aja dari aku. Tapi kalau aku pergi lagi jangan marah. Ya egois sih orang ini. Ini beberapa mungkin karena dia lagi nggak sehat, lagi sakit gitu, atau lagi nggak semangat. Jadi dia mencari orang yang kayak kamu tulus, kamu bijak, kamu berkarisma menghadapi dia, sangat berwibawa. Dia butuh kamu gitu. Tapi di saat dia merasa bodoh amat ya, nggak peduli lagi dia sama kamu. Ini banyak energinya on off gitu.
karena orangnya misterius, karena orangnya juga sering mempermainkan perasaan, ya, gitu. Tapi perasaan itu yang mempermainkan dia sih pada akhirnya. Karena kalau orang yang kayak gini ya, nggak jelas gini, ya selamanya hidupnya nggak jelas juga. Mungkin dia akan dealing dengan orang yang nggak jelas lagi nantinya. Jadi kalau kayak gitu ya ujung-ujungnya cari yang jelas itu ya sama kamu, yang nggak bertele-tele mungkin, yang on the point, to the point, atau ya kamu memang orangnya tulus, nggak basa-basi gitu, nggak banyak bacot, ya kan. Kita lihat lagi. Hold your vision. The answer you need is coming. Expect powerful change. Show the world the real you. A time to give rather than take. New start is coming. Oke. Ini yang kuat Aries ya. Scorpio. Lalu ada Gemini, Aquarius, Virgo. Bisa energi aja. Nah, dia mau bilang sama kamu seperti ini. Dia mau bilang, ketika aku mendekat sama kamu, itu memang aku sangat membutuhkan kamu. Ya aku tahu, aku datang pada saat perlunya aja. Aku mungkin mendekat pada saat aku butuh aja. Tapi di samping itu, memang aku tuh punya perasaan yang kuat sama kamu, yang susah banget aku utarakan, yang susah aku ekspresikan dengan kata-kata. Sebenarnya aku sering merasa sendiri, aku sering merasa gak ada yang bisa diandalkan di hidupku. Orang-orang sering menyakitiku, hidupku banyak kekecewaan, dan aku gak bisa sih cerita itu ke kamu. Kadang aku merasa malu karena hidupku gak sesempurna yang kamu kira gitu. Terus dia bilang, ya mungkin kamu sulit menebak aku seperti apa, tapi yang pasti meskipun aku terlihat hanya maunya aja mendekat ke kamu, tapi ini hati ada perasaan yang dalam sama kamu. Jadi orang ini tuh kayak mau bilang, ya seandainya kamu tahu atau seandainya kamu di sampingku ya, aku pengen banget sih bersandar sama kamu. Tapi aku gak sanggup ceritakan semuanya sama kamu. Jadi orang ini kayak merasa, aku butuh sandaran kamu karena aku merasa tenang sama kamu gitu. Aku gak usah ngomong banyak juga, sandaran kamu itu bisa menenangkan aku. Jadi istilahnya seperti itu ilustrasi dia yang dia pengen bilang ke kamu. Kamu kayak bikin dia nyaman ya. Dia merasa kayak, ya mungkin pas aku butuh, aku kayak gini, ya aku sadar gitu. Pas aku perlu, aku bener-bener menghampiri kamu, tapi ya gimana ya, aku sulit mengutarakan semuanya sama kamu gitu. Kayak ya sebenarnya sandaran kamu itu aja membuat aku tenang. Itu sih sebenarnya yang aku cari gitu. Ya meskipun aku nggak bisa terbuka, nggak bisa kasih tahu semuanya, tapi ya itulah, itu aja yang bisa gue sampein. Nah dia ngerasa gitu. Jadi apa ya, dia tuh sebenarnya mau menjadi apa adanya di hadapan kamu. Dia mau sebenarnya menjadi dirinya sendiri di hadapan kamu gitu. Tapi ya kadang dia tuh merasa, apakah kamu mau menerima aku, terus aku menunjukkan aku ini siapa, aku bagaimana gitu.
istilahnya ya dia mau mendekat nih, entah komunikasi kah atau ketemu, tapi dia mikir, kamu respon nggak, kamu mau nggak sih gitu, nanti kamu ungkit-ungkit yang kemarin lagi nggak, kamu ungkit-ungkit kesalahanku nggak gitu. Kalau kamu masih gitu ya memang aku jadi sulit menjadi apa adanya. Tapi kalau kamu ikhlas, bahkan mungkin kamu mau mengayomi aku lagi ya, perlahan aku bisa menjadi apa adanya di hadapan kamu. Gitu. Dan kayak pengen memulai yang baru lagi bersama kamu. Terus orang ini kayak bilang, ya sebenarnya aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Aku belum tahu sih gimana kedepannya sama kamu, tapi ya untuk saat ini memang aku menginginkan kamu. Gitu, intinya sih seperti itu. Untuk saat ini ya itu yang bisa aku sampein. Aku bener-bener kayak nggak bisa sih kehilangan kamu gitu aja. Orang ini kayak merasa ya gue nggak bisa janjiin apa-apa, tapi gue juga nggak mau kehilangan lo, Marimar. Sergio. Nah seperti itu. Berat ya. Oke, sekarang kita lihat huruf ini mungkin di nama dia atau kamu, kalian atau beberapa. Ini ada huruf J. Ini ada S. Ini J lagi. Wah. Oke. Ini ada B. Ini ada D. Oke. Ada O. Kemudian ada Z ya. Lalu ini ada H. T. Ada Y. W. Ini B muncul lagi ya, ada B. Terus Z muncul lagi. Ini ada X ya. Jadi kalau X bisa aja udah lama orangnya, orang masa lalu gitu, masih terkoneksi ya sampai sekarang. Ini ada D lagi yang muncul. Wah. Oke, ada G, huruf G ya. And then ini B muncul lagi. Banyak ya huruf B. Oke. Ini ada R sama M. Huruf R dan M. R ya, Rudolfo. Rangga. Ini ada A. Oke, ada M lagi ya. Ini ada F. Ada V atau V. And the last one. Wah, ini ada H. H-nya muncul lagi. Oke, satu lagi. Please. Oke, ini ada huruf E. Gitu. Oke. Jadi itu dulu kah atau ada yang lain? Tambah nggak? Tambah lah, masa nggak? Oke. Singapura. Wah. Singapura. Ada Bali. Oke. Ada Tangerang. Ada Madura. Oke.
Lalu oke, ada Kupang. Cirebon. Oke. Depok. Wah, Bekasi. Ini ada Thailand. Aussie ya, Australia. Jogja. Malaysia. And then Australia muncul lagi ya. Australia. Ini ada Turki ya. Ada Batam. Ada Garut ya. Garut, Jawa Barat. Ternate, Maluku ya. Oh ya, nih Ambon. Wih, lengkap ya. Bekasi. Oh udah, Bekasi. The last one, Lombok ya. Jadi sampai di sini dulu. Ini mungkin kalian ada kaitannya ke sini, beberapa pernah ke sini, pengen ke sini kah, atau pernah dari sini dan segala macam ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.